Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat taufik hidayah dan inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, sekarang ini kita berada dalam kebesaran, yaitu zaman di mana nilai-nilai keagamaan yang kita anut sudah tidak lagi menjadi bingkai kita dalam berperilaku. Pergaulan bebas dapat menjangkit siapa saja. Ini merupakan penyakit yang menyerang pribadi-pribadi labil seperti para remaja. Mereka mencoba apapun tanpa memedulikan batas yang sudah ditetapkan oleh agama Islam. Lingkungan sosial dan hukum, pergaulan bebas sendiri diartikan sebagai suatu pergaulan yang tidak memiliki batas, mengabaikan norma-norma agama maupun masyarakat. Karena itu, pergaulan bebas cenderung mengarah pada hal-hal yang negatif seperti seks bebas, pemakaian narkoba, dan lain sebagainya. Remaja-remaja kita yang merupakan generasi penerus bangsa telah dibutakan dengan budaya-budaya barat yang sangat besar. Mereka bergaul tanpa ada batasannya, tidak lagi mengenal mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, banyak sekali remaja-remaja beragama yang sudah kehilangan kehormatannya. Hal ini dikarenakan kurangnya ilmu agama yang diajarkan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Lemahnya iman dan kurangnya pemahaman agama yang kuat bagi remaja juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya pergaulan bebas. Sesungguhnya Islam telah mengatur etika pergaulan bagi remaja. Perilaku tersebut merupakan batasan-batasan yang dilandasi nilai-nilai agama. Oleh karena itu, sudah seharusnya para remaja memperhatikan dan melaksanakan etika-etika pergaulan dalam pandangan Islam untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah beberapa perilaku yang menjadi batasan dalam pergaulan bagi remaja. Yang pertama, menutup aurat. Islam telah mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat demi menjaga kebersihan diri dan kehormatan hati. Aurat merupakan anggota tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang yang bukan mahramnya. Di samping menutup aurat, pakaian yang dipakai juga tidak boleh ketat sehingga memperlihatkan lekuk tubuh, dan juga tidak boleh tipis ataupun transparan. 2. Menjauhi perbuatan zina. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan diperbolehkan selama masih ada batasan dan tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. Islam adalah agama yang menjaga kesucian. Pergaulan dalam Islam adalah pergaulan yang dilandasi oleh nilai-nilai kesucian. Dalam pergaulan dengan lawan jenis, harus dijaga jaraknya, seperti protokol kesehatan di masa pandemi saat ini, yaitu salah satunya adalah menjaga jarak. Sehingga tidak ada kesempatan terjadi kejahatan seksual yang dapat merugikan diri pelaku, keluarga, dan masyarakat sekitar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian, di surat
Tadi sudah sangat jelas sekali bahwa zina itu dilarang oleh agama Islam. Bayangkan, mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan. Na'udzubillah min dzalik. Dalam rangka menjaga kesucian pergaulan remaja agar terhindar dari perbuatan zina, Islam telah membuat batasan-batasannya untuk menjaga dan menjauhkan para remaja dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Yang pertama, laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Di sini sudah sangat jelas bahwa laki-laki dan perempuan tidak boleh berbaur dalam hal yang tidak penting atau dalam hal yang tidak berfaedah. Yang kedua, laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tidak boleh bersentuhan secara fisik. Saling bersentuhan yang dilarang dalam Islam adalah setubuhan yang disengaja dan disertai hawa nafsu. Tetapi bersentuhan yang tidak disengaja tanpa disertai nafsu tidak dilarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum laki-laki dan perempuan untuk menahan pandangan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nur ayat 30 sampai 31 yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya daripada memandang yang haram. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah memerintahkan agar laki-laki dan perempuan menjaga pandangannya. Hakikat perintah ini mengandung hukum wajib. Lalu Allah menjelaskan bahwa yang demikian itu lebih suci dan lebih bersih bagi kehidupan mereka. Allah memerintahkan untuk menahan pandangan karena memandang kepada orang yang diharamkan termasuk bagian dari zina. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap anak Adam pasti mendapat bagian dari zina yang tidak terelakkan. Kedua mata berzina dan zina adalah memandang. Kedua telinga berzina dan zina adalah mendengar. Lisan berzina dan zina adalah berbicara. Tangan berzina dan zina adalah memegang. Kaki berzina dan zina adalah berjalan. Dan hati yang menarik dan berangan-angan lalu kemaluan membenarkan atau mendustakan itu. Mutafakun alaih dan lafaz hadis dari riwayat Muslim. 3. Disebut zina karena laki-laki merasakan nikmatnya memandang keindahan tubuh wanita. Pandangan itu masuk ke dalam hati orang yang memandang sehingga hati seorang laki-laki terpikat dan membayangkannya. Maka timbul keinginan dan berusaha untuk melampiaskan keinginan syahwat kepadanya. Oleh karena itu, Allah melarang seorang laki-laki memandang wanita, karena hal tersebut menimbulkan banyak dan kerusakan sebagai dampak pergaulan bebas. Karena menyebabkan terjadinya perbuatan yang tidak terpuji, bahkan akan berakhir dengan suatu yang tidak baik. Oleh karena itu, sebagai orang yang beragama, kita harus menjauhi perbuatan zina dan membatasi pergaulan terhadap orang yang bukan mahramnya. Mari sama-sama kita menyampaikan dan mengajak sesama muslim untuk selalu mengingatkan dan mengajak kepada kebaikan. Jangan lupa bersyukur hari ini. Alhamdulillah, semoga bermanfaat.
Banyak kurangnya itu dari saya dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.